Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Ed Queer Typing yang berjudul Leweng Seribu Lelembut. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ke-6, Leweng Seribu Lelembut. Di sebuah rumah dengan lampu-lampu kuning menyala terlihat terus bergerak karena hembusan angin malam yang tidak akan lama berganti dengan pagi. Terdengar sebuah langkah-langkah manusia yang sangat berisik. Beberapa benda dalam rumah itu terdengar sudah berjatuhan. Hanya tetesan darah yang memenuhi isi ruangan depan rumah. Tetesan itu mengarahkan seorang laki-laki tua yang terus dipaksa mundur ke arah pintu depan. "Ampun Jalu, ampun, Amang bisa jelaskan semua ini. Tolong ampuni Amang Jalu, semua ini terpaksa Amang lakukan. Kamu harus mengerti semuanya." Budi sudah tidak berbicara lagi untuk menjawab ucapan Karni yang tubuhnya masih hitam penuh dengan kemenyan. Pisau tajam andalannya itu tidak lepas dari tangannya sedari tadi ketika mengejar Karni dari dalam lubang sasar sampai rumahnya Karni. Budi bisa saja menghabisi Karni, namun ia ingin tempat yang benar-benar aman, agar akhir dari hidup Karni benar-benar sempurna di mata Budi, mati dengan caranya. Krakat. Suara pintu dapur baru saja Karni buka dengan perlahan untuk menghindari Budi yang semakin dekat. Tangannya terus menutupi luka di perutnya, sementara bekas cakaran meong hidung terus mengeluarkan darah. Sudah banyak sukma-sukma dari orang yang tidak bersalah di dalam lubang sasar. Bahkan tumbal-tumbal nyawa mereka harus aku balaskan. Bisik hati Budi bak binatang buas. Ampunan tidak berlaku dalam hati nuraninya. Rasa sakit harus dibalas setimpal dengan rasa sakit juga. Begitu juga dengan nyawa. "Ah!" Teriakan Karni sangat kencang ketika kepalan tangan Budi sudah berhasil mendaratkan pukulan kencangnya itu di wajahnya. Membalas apa yang Karni lakukan ketika tubuhnya dirasuki wewe gombel di dalam lubang sasar. Tubuh Karni terpental cukup jauh. Tangannya hanya bergerak memaksa tubuh itu untuk menjauh dari terkaman Budi yang sudah sangat buas. "Jalu, ampun Jalu!" teriak Karni jauh lebih kencang. Manakala tangan kiri Budi kini berada di leher Karni menguncinya dengan sekuat tenaga, bahkan membuat tubuh Karni yang masih berbalur kemenyan hitam itu hanya berusaha bergerak melawan. Walaupun tidak mungkin ia lepas dari kuncian tangan Budi. "Anak-anak itu pasti sudah mati Jalu, dan sosok wewe gombel sudah menemukan penerusnya," ucap Karni terbata-bata sambil berusaha berbicara jelas. "Akan aku perlakukan sama seperti ini siapapun yang berani berbuat di dalam lubang sasar," bisik Budi dengan dingin dekat telinga Karni. Ibu-ibu dari anak itu akan menjadi wewe gombel selanjutnya Jalu, dan lubang sasar akan jadi tempat abadi," jawab Karni di ujung nafasnya karena semakin ditekan bagian lehernya itu oleh tenaga si Budi. Karni semakin berteriak kencang bersamaan dengan pisau Budi mengarah tepat di tangannya yang berusaha menutupi luka di bagian perut kirinya. Ini belum seberapa. Ganjaran ringan untuk pengkhianat yang bersekutu dengan Sogi dan wewe gombel, ucap Budi mendengar suara napas Karni yang tidak tenang sambil menahan rasa sakit. "Ampun. Ah." Pisau itu sudah kembali menusuk perut Karni.
tepat meneruskan sisa tusukan ketika berada di dalam luang sasar. Namun kali ini darah yang memancar bukan hitam lagi, melainkan sudah merah. Membuat Budi langsung menganggukkan kepalanya yang sudah bercucuran keringat sambil memastikan Karni sudah tidak bernyawa di tangannya. Bahkan tubuh Budi yang berada di belakang Karni yang sudah tidak bernyawa itu langsung didorongkan ke depan agar pisau itu semakin dalam bersarang di perut Karni. Buk. Seketika tubuh Budi berguling ke samping, pandangan mayatnya tepat ke arah langit malam ini yang gelap. Bersebelahan dengan tubuh Karni tengkurap, perlahan darah itu semakin keluar banyak dari samping perut, dengan kepala yang sudah menyentuh dengan tanah. Harusnya sudah aku habisi malam itu, Karni. Firasatku benar ketika berjumpa di pasar. Pengkhianat itu dari orang yang paling dekat ketika aku kecil, ucap Budi sambil mengatur napasnya, perlahan memejamkan mata untuk mengumpulkan tenaga sisanya, dan masih terdiam terlentang di sebelah jasad Karni. Gama baru saja melihat sebuah rumah dengan pintu depannya sudah terbuka terus bergerak karena hembusan angin. Tetesan darah yang Gama lihat tepat mengarah ke situ. Satu-satunya rumah yang tak memiliki tetangga. Harusnya itu benar rumah Karni, ucap Gama semakin tegang, karena tidak terdengar satupun orang di dalam. Ketika sudah melihat di dalam rumah yang sangat berantakan, dengan benda-bendanya yang berserakan di lantai. Budi, Budi, ucap Gama berjalan mengendap-endap, karena belum mengetahui pasti darah yang banyak di atas lantai keramik itu berasal dari tubuh Budi atau Karni. Langkah Gama langsung terhenti ketika melihat ke arah salah satu kamar yang ranjangnya sudah penuh dengan darah dan kemenyan hitam. Karni sebelumnya sudah tertidur di situ, bisik hati Gama. Dengan cepat Gama berjalan ke arah dapur, karena hembusan angin kencang berasal dari sana. Terus saja ia waspada karena sampai saat ini hanya tetesan darah yang ia lihat, tanpa adanya pertanda lain dari keberadaan Budi ataupun Karni. Ketika melewati pintu dapur, pandangan kedua bola mata Gama dibuat terkejut, manakala melihat satu orang dalam keadaan terlentang dan satunya lagi tengkurap dengan darah yang jauh lebih banyak. Budi! Teriak Gama langsung berlari ke arah Budi dengan rambut gondrongnya itu yang sudah menyentuh tanah. Kepala Budi langsung menengok ke arah suara Gama sambil membuka matanya secara perlahan, membuat Gama menghentikan langkahnya sambil tangannya tetap membawa selendang hitam itu. Aku baik-baik saja, Gam. Rara mana? Tanya Budi sambil berusaha bangun. Sudah dibawa Mang Idim dan Indra ke rumah Mak Enda, Bud. Ini selendang yang aku bawa dari tubuh wewe gombel itu, jawab Gama yang kini merasa tenang. Walaupun ketika Budi menyeret dengan susah payah tubuh Karni yang sudah tidak bernyawa itu, Gama hanya menggelengkan kepalanya saja. Bagus kalau gitu. Sebentar, aku bereskan dulu mayat Karni. Ini hal penting terakhir kalinya. Aku mengurusnya harus sampai selesai. Jawab Budi terus menyeret mayat Karni hingga masuk ke dalam dapur, membuat Gama hanya diam, melihat goresan darah yang tercetak di tanah belakang rumah Karni, dan kini Budi berusaha membersihkannya agar tidak meninggalkan jejak. Bud, ucap Gama semakin heran. Biarkan Karni mati dikenang. Sebagai pahlawan di kampung Wetan telah saja ini, setidaknya warga kampung pagi nanti akan menemukan mayatnya yang mengenaskan ini, Gam. Mau bagaimanapun, para warga tahu kalau Karni bagian dari keluarga aku, orang kepercayaan Pak Amar dan Niwarsi. Hingga nanti lubang tertutup kembali dan kampung menjadi aman, nama Karni dikenang. Tapi bagiku sama saja, hingga tadi mati di tanganku sendiri. Itu yang aku mau, menjaga nama baik dari keluarga aku, Gam. Jawab Budi menjelaskan sambil mengatur beberapa benda agar nanti para warga menyangka bahwa Karni dihabisi sosok luang sasar, juga berusaha meninggalkan jejaknya bersama Gama. Dan tahu apa yang aku dengar dari Karni, Gam, sebelum ia mati?
Lanjut Budi perlahan. Apa Bud? Pasti hal yang penting. Jawab Gama sudah tidak ingin melihat mayat Karni yang semakin mengenaskan. Setelah semua posisi mayatnya diatur oleh Budi, wewe gombel itu akan diteruskan oleh ibunya Rara, dan akan sulit bagi kita untuk menutup Luang Sasar seperti sebelumnya. Apalagi aku belum tahu caranya seperti apa. Jawab Budi sudah berjalan mengelilingi rumah Karni. Walaupun Budi ingat ketika berpisah dengan Kliwon yang bergerak ke arah tanah rumahnya dulu, membuat Gama tidak cukup terkejut karena memang keadaan terakhir wewe gombel sebelum dihabisi meong hidung sangatlah licik. Urusan cara menutup nanti kita bicarakan dengan Ki Dudu Bud. Yang penting Rara, Mak Endah, Jaka dan Dadang sadar dulu sebelum pagi ini Bud. Jawab Gama berusaha kembali membuat diri Budi tenang. Baiklah, urusan keluarga Rara termasuk bapak dan ibunya yang sudah sama-sama kita lihat di dalam luang itu jadi urusan aku saja. Aku tahu caranya agar semuanya benar-benar selesai. Jawab Budi sambil tersenyum dengan keadaan tubuh yang sudah berantakan itu. Gama hanya menganggukkan kepalanya saja, sudah mengerti dengan ucapan Budi. Mungkin nasib hidup ibu dan bapaknya Rara akan sama dengan Karni atau bahkan akan lebih mengerikan di tangan seorang Budi, orang yang paling bertanggung jawab di tanah kelahirannya dan segala rasa sakit di hatinya. Setelah Luang Sasar terbuka, orang-orang yang menghendakinya itu harus selesai dengan caranya. Selesaikan Bud, aku akan berikan izin tanpa aturan apapun. Setelah Rara dan keluarganya sadar dengan selendang ini, kita akan memikirkan cara bagaimana luang itu bisa kembali tertutup. Ucap Gama perlahan, sambil terus berjalan ke arah di mana motor sebelumnya terparkir, harus segera menuju rumahnya Mak Endah. Terima kasih Gam, aku tahu caranya. Cara yang paling baik, ucap Budi dengan sangat dingin. Yang paling baik menurutnya adalah cara yang paling mengerikan yang sudah ada dalam isi kepalanya, agar ibu dan bapaknya Rara mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang sudah mereka berdua lakukan. Laju kendaraan roda 2 yang dikendarai Gama baru saja melewati jembatan besar yang memberikan penglihatan pada mereka berdua bahwa tempat itu baru saja selesai. Tapi itu semua belum berakhir. Jangan sampai terulang, terbuka kembali tempat itu Gam. Ucap Budi yang sudah menyadarkan tubuhnya itu di punggung Gama karena keadaannya semakin lemas. Aku janji akan menutupnya Bud, sama seperti abah kamu dulu. Satu persatu kita selesaikan dulu. Ucap Gama berusaha kembali meyakinkan Budi. Kendaraan roda 2 itu sudah beberapa kali berpapasan dengan mobil pengantar sayuran yang bertujuan untuk menuju ke pasar kecamatan, yang artinya tidak akan lama lagi pagi akan benar-benar tiba. Sementara kini di pikiran Gama hanya tentang bagaimana keluarga Mak Endah termasuk Rara sadar dengan cara yang cepat. Tidak perlu waktu, dengan kondisi Gama yang semakin normal, mereka berdua sudah memasuki kampung di mana rumah Mak Endah berada. Gam, itu Ki Dudui, ucap Budi. Bantu aku ya Bud, jawab Gama perlahan. Senyum keluar dari mulut lelaki tua yang sedang merokok dengan tidak tenang itu. Mendapati cucunya yang sudah sangat berantakan akhirnya tiba di rumah Mak Endah sebelum pagi tiba. Assalamualaikum Kek. Waalaikumsalam. Cepat, urus dulu mereka di dalam rumah. Kasihan, Idim sudah mati-matian menjaga mereka dari sisa serangan sosok yang berasal dari Luang Sasar. Gunakan selendang itu Gam sebelum pagi tiba. Cepat. Dengan cepat Gama sudah melihat Mak Endah yang paling parah kondisinya. Matanya tiba-tiba melotot ketika Gama baru saja mendekat ke arahnya dengan mulut yang terbuka lebar. Usapkan Gam, bisik Budi. Membuat Gama langsung mengusapkan selendang hitam itu ke arah wajah Mak Endah, membuat Mak Endah langsung berteriak kencang. Sisa-sisa dari wewe gombel, ucap Ki Dudui sambil berdiri menyaksikan bagaimana cucunya itu bertindak dengan cepat. Berikan selendang itu pada Idim saja, biar dia sadarkan Rara, Jaka sama Dadang.
Lanjut Ki Dudu perlahan. Malah ketika selendang hitam itu diterima Mang Idim, Mak Endah yang baru saja membuka matanya terlihat kaget melihat ke arah selendang itu, seperti mengetahui sesuatu. "Tenang Mak, kondisi Mak belum pulih sepenuhnya Mak," ucap Budi perlahan. Gama melihat Meong Hidung sudah berada di ujung depan rumah. Di balik tempat Ki Dudu berdiri, ia melihat keadaannya tidak seperti biasanya. "Habis bertarung, pasti sudah membantu Danan," ucap Gama perlahan. "Gam, sini ikut kakek," bisik Ki Dudu, membiarkan Budi dan Mang Idim menyadarkan Rara dan Gama langsung berjalan ke depan. "Kakek tahu dari Danan. Mungkin dia akan bisa memberikan saran bagaimana lubang sasar kembali tertutup. Hubungi dia, Gam. Jangan sampai Budi cepat menghabisi ibu dan bapaknya Rara sebelum itu tertutup. Ingat, Bukit Cupu. Disitulah kalian berjumpa sebelum matahari sore tenggelam," ucap Ki Dudu sangat serius karena merasa dendam dan keinginan Budi belum terlaksanakan semuanya. "Kakek akan jaga Budi dulu agar tidak bergerak ke rumah Mimin," lanjut Ki Dudu. Ia kemudian menepuk pundak Gama. "Baik kek, semuanya harus selesai cepat," bisik hati Gama sudah mengetahui maksud bala bantuan yang sudah jauh-jauh hari selalu Ki Dudu katakan itu. Apalagi Meong Hidung sudah kembali bersama Gama dan meyakinkan Gama bahwa ia sudah memulai pertarungan bersama Danan. Kabar Rara sudah perlahan membaik sampai di handphone Gama yang dikirim oleh Mang Idim dan Budi yang masih berjaga di rumah Mak Endah, sementara Gama sudah memberikan kabar rahasia pada Pak Hadi agar tidak langsung menyebarkannya sebelum kondisi Rara benar-benar pulih. "Aku harus pergi sebentar, Wi. Sebentar lagi sore," ucap Gama perlahan sambil mengenakan jaketnya. "Apa belum selesai semuanya, Mas?" tanya Dewi semakin cemas. "Satu dan dua hal lagi. Aku harus berjumpa dengan Mas Danan. Aku udah berjanji sore ini di Bukit Cupu, kemudian melihat keadaan Rara," jawab Gama menjelaskan. Dewi hanya menganggukkan kepalanya saja. Apalagi kabar Rara sudah ditemukan sudah cukup membuat dirinya ikut tenang bahwasanya suaminya kembali dengan selamat. "Semoga Budi bisa ditahan ya oleh Ki Dudu," bisik hati Gama sudah berada di atas motor untuk segera menuju ke Bukit Cupu. "Gam, cepat. Budi sudah tidak sabar." Hanya pesan itu yang Gama baca dari Mang Idim membuat Gama langsung menarik gas motornya. Perjalanan untuk menuju ke Bukit Cupu beruntungnya tidak terlalu memakan waktu yang lama. Setelah melewati beberapa kemacetan kota, Gama sudah berhenti, lalu melangkahkan kakinya ke sebuah tempat di mana Gama bisa melihat jelas lubang sasar di tempat ini. Bersamaan dengan cahaya kuning keemasan itu perlahan turun. "Harusnya Dana cepat sampai. Ini sudah waktunya," ucap Gama menunggu sambil melihat ke arah lubang sasar. Sudah lama terdengar suara yang sudah tidak asing lagi di telinga Gama. Gak juga kok. Emang dasarnya aja betah di sini," jawab Gama. Gama dan Danan langsung memandang ke sebuah tempat yang sama. Di bawah cahaya kuning keemasan yang perlahan turun, akan segera berganti dengan malam. "Itu lubang sasar?" tanya Danan tiba-tiba. "Benar, Nan?" "Itu yang ingin aku bicarakan sama kamu," jawab Gama. Langsung ingin mengutarakan tujuannya, apalagi tidak mempunyai waktu banyak. Danan terlihat cukup kebingungan dengan ucapan Gama. Tidak seperti keyakinan Gama yang merasa bahwa Danan bisa memberinya sebuah solusi sesuai ucapan Ki Dudu dengan bala bantuan itu. "Apa mungkin kamu mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menyegel hutan itu lagi, Nan?" tanya Gama. Danan langsung tidak menjawab keinginan Gama itu. Ia memilih untuk menceritakan tentang pengalamannya ketika penunggu alas wetan mengamuk. Saat itu Danan bilang pusaka Mas Linuslah yang mengorbankan dirinya untuk menyegel di sana selama bertahun-tahun. Membuat Gama hanya mendengarnya dengan serius. "Berarti pusaka ya? Mungkin aku juga harus mencari pusaka serupa untuk bisa menyegel lubang sasar," ucap Gama menarik kesimpulan apa yang dikatakan Danan.
Namun raut wajah Danan seolah tidak setuju untuk hal yang akan Gama lakukan, karena itu tidak mudah. Sementara Luang Sasar sudah harus segera ditutup, dan mereka berdua hanya bisa mengucapkan doa yang sama, menatap ke arah Luang Sasar yang hampir menerima langit sore yang akan segera berakhir untuk menyambut malam tiba. Danan berusaha mengembalikan benda yang sebelumnya Gama berikan, yaitu botol wewangian. Namun Gama tolak dengan cara halus karena Gama mendengar bahwa Danan akan berurusan dengan hal-hal yang berbahaya di ujung timur sana. "Kamu yakin ini peninggalan berharga dari Kilang Samana loh?" tanya Danan. "Peninggalan berharga dari leluhurku adalah ilmu dan akhlak yang diturunkan melalui keluarga aku. Dan bila benda itu bisa menyelamatkan nyawa seorang di tanganmu, berarti benda itu berada di tangan yang tepat," ucap Gama. Danan langsung paham apa yang diucapkan oleh Gama. Bahkan ia merasa bahwa pertemuannya dengan Gama sangatlah berharga dan bisa saling membantu. Namun tiba-tiba Gama dan Danan menyadari ada suara langkah kecil yang mendekat ke arah mereka berdua, membuat mereka mencari dari mana asal suara itu. "Kliwon," ucap Gama yang sudah mengenali langsung ke arah itu. Namun Danan jelas lebih tahu cara menyambut kedatangan Kliwon. Ia seperti ingin diperhatikan akan kedatangannya itu. "Monyet putih juga," bisik hati Gama yang sudah tahu bahwa itu adalah penunggu bukit ini. Kliwon langsung memberikan sebuah kantung kain di hadapan Gama dan Danan. Dengan cepat Danan langsung membukanya. "Pasir," ucap Danan perlahan. "Hanya pasir? Apa maksudnya Kliwon?" lanjut Danan. Kliwon seperti menjelaskan langsung, namun sulit untuk Gama dan Danan mengerti. Mungkin kecuali Cahyo yang bakal langsung paham. "Malam itu aku lihat Kliwon ke tanah bekas rumah Budi," bisik hati Gama ingat kejadian sebelum Budi menghabisi Karni. "Benar, pasir ini adalah pasir yang sama seperti yang pernah digunakan untuk menyegel Luang Sasar," ucap Gama sembari tersenyum, mengingat apa yang pernah diceritakan oleh Budi tentang perjuangan Aba Amar bapaknya itu. "Yang benar?" tanya Danan masih heran. "Iya Nan, gak salah lagi. Kliwon, terima kasih ya, dan temanmu itu," jawab Gama. Gama langsung melihat monyet putih itu pergi dengan cepat, seolah menunjukkan keberadaan Gama dan Danan. "Titip ucapan terima kasih Gama untuk temanmu itu ya," ucap Danan pada Kliwon. Baru saja Gama dan Danan berpisah ketika gelap malam baru saja tiba, dan sudah mengucapkan rasa terima kasih sudah menungguinya kepada Danan. Begitu juga Danan mengucapkan hal yang sama atas botol wangian itu yang dipercayakan Gama untuk berada di tangannya. Ketika Gama hampir sampai di tempat motornya terparkir sembari membawa kantong kecil berisikan pasir, tiba-tiba terdapat pesan masuk dari Mang Idim. "Gam, susul Budi ke rumah Mimin. Bahaya, Budi sudah tak terkendali. Ini alamatnya. Rara kembali tidak sadar. Semua karena Mimin dan Karta." Pesan itu segera Gama baca. "Bahaya, Budi bakalan lebih kejam," ucap Gama. Apalagi ketika ia melihat ke arah barat, tempat di mana Luang Sasar itu berada. Ia kembali melihat burung-burung hitam kembali berterbangan, seolah memberikan pertanda agar luang itu segera ditutupnya. "Anak itu tidak akan sadar, Gam. Nyawanya sudah berada di tangan ibu kandungnya sendiri. Jasadnya sudah keluar dari Luang Sasar, tapi belum bisa lepas dari keinginan ibu dan bapaknya. Apalagi ibunya adalah sosok penerus Wewe Gombel. Cepat, segera hentikan semua itu," bisik Kilang Samana. Cahaya kuning kemasan sudah menembus lubang-lubang ventilasi rumah dan gorden mewah dan mahal yang masih terbuka lebar. Padahal suami istri itu hanya melihat ke arah barat dari tempat mereka berdiri. Wangi bunga dan asap yang berasal dari kemenyan hitam itu sudah tercium, mengisi seluruh ruangan lantai 2 rumah yang luas itu. Bukan untuk menikmati indahnya petang yang akan segera berganti dengan malam, melainkan untuk hal gila yang akan segera mereka berdua perbuat. "Min, apa kita mundur saja dan sudahi semua ini?" ucap Karta, terlihat dari raut wajah ketakutannya. Setelah belum lama beberapa hari ke belakang menerima kabar meninggalnya Mbah Sugi, dan sejak malam itu beberapa sosok dari Luang Sasar menagih sesajen
sudah tiba di kamar kosong itu jauh lebih cepat dari biasanya. Mana bukti ucapan kamu, Karta, yang akan menghabisi siapapun jika ada yang mengganggu tujuan kita? Setelah Basuki mati, kamu berubah menjadi penakut. Dasar pecundang, jawab Mimin dengan kesal menatap ke arah wajah suaminya yang sudah mandi keringat. Min, dengarkan aku dulu bicara, jawab Karta dengan suara yang sama kencangnya. Dengarkan apa lagi, Karta? Awalnya aku tidak setuju ketika darah dagingku sendiri yang kita tumbalkan. Tapi ambisi dan penjelasan saat kamu membawa aku berjumpa dengan Basuki, semua ini sudah terlanjur. Minggir, semua ini perlu diselesaikan, balas Mimin dekat telinga Karta. Karta hanya diam, manakala waktu yang dinantikan Mimin sebagai ritual penghabisan itu akan segera tiba, bersamaan dengan matahari yang akan segera tenggelam dari barat. Aku gak rela, Min, bentak Karta sangat kencang, membuat Mimin dengan tubuh yang semampai indah itu langsung berbalik badan. Apa aku rela ketika kamu dengan tega memberikan Rara pada 1000 lelembut di Luang Sasar itu? Nanti juga terbiasa, Karta. Daripada mati dengan cara sia-sia, kita berdua menyusul Basuki. Kita harus segera merebut Rara kembali di pelukan kita, jawab Mimin sambil tersenyum. Tiba-tiba memainkan rambut panjang yang terurai indah itu dengan bergaya-gaya, mempertontonkan sebuah godaan namun bukan untuk Karta. Mimin langsung berbalik badan setelah melepaskan seluruh pakaian yang menempel di tubuhnya. Hanya menyisakan kain tipis hitam seperti selendang, berjalan masuk penuh rasa percaya diri sambil tersenyum lebar ke dalam ruangan yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai sesajen. Ini semua harus selesai. Sekalipun mundur tetap akan mati. Tidak ada pilihan lain, bisik hati Mimin dengan pasrah. Bentak kesal Karta melihat dari belakang rambut panjang istrinya yang terurai jauh lebih indah dari biasanya. Namun ia sudah mengetahui selanjutnya istri tercintanya itu akan berbuat sebuah ritual penghabisan, dan itu hal yang paling buruk untuk bersetubuh dengan sosok dari Luang Sasar, melaksanakan semua petunjuk yang sebelumnya Basuki pernah katakan jika ia mati terlebih dahulu. Ceklak. Suara pintu terkunci sudah Karta dengar dengan jelas, bersamaan dengan cahaya kuning itu yang semakin turun, mengundang malam untuk segera tiba, membuat Karta hanya bisa membakar kesekian kali rokoknya. Kepalanya tertunduk-tunduk, tidak jarang hanya menjabak-jabak rambutnya sendiri, melupakan rasa kesalnya. Puk. Suara hentakan kaki berwujud besar sudah tiba, bersamaan dengan kemenyan hitam yang asapnya sudah memenuhi isi kamar. Beberapa asap kemenyan itu sudah Karta lihat keluar dari celah pintu bagian bawah. Terlanjur sudah, dan mulai malam ini sudah bukan istriku lagi, bisik Karta, terpaksa menerima kenyataan yang pahit. Setelah ritual pertanda Basuki mati, ia lihat berdua dengan Mimin. Hanya suara benda-benda jatuh berserakan dan suara tikar bergeser yang Karta dengar jelas dari balik pintu kamar itu. Teriakan suara Mimin yang melengking kencang sudah terdengar sampai keluar kamar, membuat Karta hanya membandingkan seluruh benda yang berada di dekatnya. Jadi wewe gombel itu, ucap Karta terbata-bata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Suara teriakan-teriakan yang keluar dari mulut Mimin terus-menerus Karta dengar. Bahkan wadah-wadah pecah di dalam kamar itu juga kembali ia dengar. Tidak percaya bahwa perjalanannya sampai sebuah kemudahan dalam hidup sampai di titik ini. Sialan, akan aku habisi dan kirim orang-orang itu ke liang lahat, bisik hati Karta, merasa bahwa kematian Basuki dan ritual keji yang dilakukan oleh Mimin istrinya itu perlu balasan yang setimpal. Seketika Karta memandang heran ke arah kamar, mendengar suara aneh bukan lagi teriakan Mimin, namun seperti suara kaki yang digesekkan ke lantai berkali-kali dengan sangat kencang. Terus ia dengar dengan sangat jeli, seperti sebuah benda yang menyayat tubuh. Suara Mimin berteriak sangat kencang, namun seketika suara itu lenyap dengan sendirinya. Mimin, ucap Karta langsung berdiri. Namun ia tidak tahu untuk berbuat apa dan tidak mungkin membuka pintunya juga.
Langit malam perlahan sudah menghitam pekat sebagaimana mestinya. Sudah hampir setengah jam Karta menunggu suara kunci pintu berbunyi. Wajah Karta sudah banjir keringat terus memandang ke arah Luang Sasar. Kini suara teriakan Mimin sudah berganti menjadi suara tertawa yang kencang. Walaupun Karta merasa bahwa itu bukan suara dari Mimin sepenuhnya. Ceklek ceklek. Suara pintu yang dinanti Karta akhirnya terbuka. Baru saja ia akan bergerak dari tempatnya berdiri, namun malah mematung dengan napasnya yang langsung ngos-ngosan. Malah sebuah gairah dalam diri Karta yang tiba-tiba bangkit, manakala melihat istrinya sudah berdiri di dekat pintu kamar, menjawab kecemasan pada teriakan terakhir yang ia dengar. Namun tidak terjadi hal buruk apapun. Mimin, ucap Karta bersamaan dengan air liur keluar dari mulutnya begitu saja. Terperangah melihat kecantikan Mimin jauh berkali lipat, dengan wajah yang sudah merah dan mata bekas menangis, serta rambut yang berantakan. Sudah selesai Karta, jangan sesekali membuka pintu itu kecuali aku, ucap Mimin perlahan. Kesaktian dari kemenyan hitam peninggalan Wewe Gombel dan Basuki sudah menyatu dengan tubuhku. Ritual penghabisan tadi akan terus berlangsung. Kini aku sudah sah menjadi bagian dari sosok-sosok hitam dari Luang Sasar. Lanjut Mimin tersenyum sangat manis sambil menyisir rambutnya oleh celah jari-jarinya itu. Ucapan Mimin hanya membuat Karta menganggukkan kepalanya saja. Bak budak yang sangat patuh pada tuannya. Rasa kecewa dan kecemasan sudah berganti dengan bahagia dalam diri Karta sekarang. Karta langsung mengikuti Mimin masuk ke dalam kamar yang biasa mereka gunakan untuk istirahat, mengabaikan rasa penasaran pada kamar yang sudah Mimin gunakan untuk bersetubuh dengan sosok hitam itu. Mimin langsung duduk di depan cermin setelah membuka satu jendela yang bisa melihatnya ke arah halaman belakang dengan jelas. Pandangan kedua bola matanya itu terus saja mengelilingi setiap sudut halaman belakang, seperti akan ada yang datang, namun berhasil ia abaikan. Karena sudah tidak ada lagi kecemasan dan ketakutan dalam diri Mimin sekarang. Akhirnya, kita akan abadi Karta, ucap Mimin sudah melihat suaminya dari cermin yang sudah terbaring di atas kasur. Memandanginya penuh birahi, apalagi Mimin masih mengenakan kain tipis yang sama seperti sebelumnya. Tapi Karta sadari ketika Mimin tersenyum ke arahnya cermin. Kulit wajahnya yang terlihat mulus, bagaikan kulit bengkuang itu, kenyataannya sudah hancur sebelah, penuh dengan belatung yang menempel di kulitnya dan terus mengeluarkan darah kental. Gigi putih yang indah itu sudah menjadi hitam dan bahkan setiap air liur Mimin sudah berwarna hitam. Payudaranya sudah menjulang panjang sama halnya dengan Wewe Gombel. Terlebih kuku panjang yang kini menempel di jarinya itu sama persis. Min, aku tidak pernah melihat kamu secantik ini. Ayo kesini, ucap Karta. Pandangannya sudah dibutakan dengan kesadarannya yang sudah hilang bahwa di depannya itu bukan lagi istrinya. Tunggu Karta, aku sedang menikmati sesuatu dalam tubuhku ini. Apa kamu siap untuk membalaskan dendam? Jawab Mimin perlahan. Siap. Apapun perintahmu Min, ucap Karta dengan sangat yakin. Sisir terus bergerak merapikan rambut panjang Mimin sambil tersenyum lebar dan memikirkan kapan waktunya untuk kembali mengambil Rara. Terlebih kesaktian dalam tubuhnya sudah luar biasa, menebus amanah dari Basuki untuk meneruskan apa yang sudah dimulai. Sudah berkali-kali sisir itu berusaha merapikan rambut, namun tetap saja rambut itu tidak bisa rapi sama sekali. Akan aku balaskan kematian Basuki, dan Rara harus mati di dalam Luang Sasar. Selanjutnya aku akan abadi, bisik Mimin sambil tersenyum kembali. Kini ia bisa berbuat apapun dengan sesuatu yang ada dalam dirinya saat ini, walaupun ia sudah tahu kapan harus melakukan ritual itu lagi. Tubuh Karta yang sudah tidak sabar untuk menikmati kecantikan istrinya sudah berjalan mendekat ke arah Mimin yang masih duduk di depan cermin. Tangannya bergerak perlahan ke arah perut Mimin. Tangan satunya lagi memegang tangan Mimin yang sudah mempunyai kuku panjang. Hal itu tidak disadari oleh Karta dan sudah mencium bau yang sangat wangi tanpa Karta sadari juga bahwa itu adalah bau dari kemenyan hitam
yang ada di tubuh istrinya. Apalagi angin terus berhembus dari arah jendela yang masih terbuka. Tiba-tiba kepala Mimin bergerak beberapa kali, seperti merasakan ada seseorang yang akan datang. Matanya yang sayu dan cantik tiba-tiba melotot mengarah keluar jendela, membuat Karta mengikuti pandangan itu. Datang Karta. Lihat lagi itu yang pernah Basuki katakan anak lelaki satu-satunya pewaris dari juru kunci Luang Sasar. Tangannya juga salah satu yang sudah menghabisi Wewe Gombel dan Basuki. Selendang yang kita cari dan harus kembali ke tangan kita ada di antara mereka, ucap Mimin dengan suara yang sudah berubah menjadi lebih berat, seolah tahu semuanya yang sudah terjadi. Mana Min? Aku tidak melihatnya, jawab Karta dengan heran mendengar ucapan istrinya yang sudah berubah pesat. Kedua bola mata terus memperhatikan dengan jeli. Lihat itu, di balik pohon. Sebentar lagi orang itu akan mencoba menghabisi aku dan kamu. Kita buat lelaki gondrong itu mati lebih dulu. Masih banyak nyawa yang harus mati di tanganku, agar tidak ada lagi manusia-manusia yang brengsek itu, ucap Mimin sambil tangannya bergerak perlahan. Jari telunjuknya sudah mempunyai kuku panjang yang menuju ke arah satu pohon. Dengan segala kesaktian yang baru ia dapatkan, ia sudah mengetahui bahwa nasib lelaki gondrong itu akan mati malam ini juga, dan akan dijadikannya persembahan untuk seribu lelembut di Luang Sasar. Beberapa detik sebelum bibir Mimin berhenti bicara, benar saja laki-laki gondrong itu dengan perawakan jauh lebih kekar dari Karta sedang berjalan mengendap-endap, pindah dari satu pohon ke pohon lainnya, agar bisa melewati satu gerbang besi sebagai pintu masuk ke halaman belakang Mimin. Tiba-tiba dengan sangat kasar Mimin menjabak rambut Karta dengan pelan, namun yang Karta rasakan sangatlah kencang. Tangan Mimin jauh berkali-kali lipat kuatnya. Min, kenapa ini? Ada apa? Au, lepaskan! Dengan sekuat tenaga telapak tangan Mimin langsung mengusap wajah Karta sambil menarik lehernya hingga dekat di telinga Mimin. Habisi lelaki gondrong itu. Bawa mayatnya ke hadapanku. Cepat! Bisik suara Mimin yang sudah sangat berbeda. Karta yang awalnya melawan sekuat tenaga itu tiba-tiba menganggukkan kepalanya dengan mata yang seketika sudah berubah menjadi merah. Baik tuanku, ucap Karta mengeluarkan suara yang sangat serak ketika mulutnya terbuka lendir hitam perlahan menetes mengenai baju tipis Mimin. Mimin langsung melepaskan jambakan pada rambut Karta dan tarikan tangannya pada leher Karta hingga Karta berjalan dengan pelan sambil meneteskan air liur hitam, bahkan jalannya sedikit membungkuk. Hanya suara tawa Mimin yang melengking kencang menggemparkan rumah yang sangat luas dan besar itu. Suara tertawanya seolah memberikan tenaga lebih untuk Karta guna berhadapan dengan laki-laki gondrong itu. Kamu sendiri Jalukarta Rajasa yang menyebut waktu kematianmu, ucap Mimin sambil berdiri, kembali melihat wajahnya yang penuh dengan belatung. Beberapa belatung ia masukkan ke dalam mulutnya dengan lahap dan berjalan untuk memastikan suaminya bisa membawa mayat lelaki gondrong itu ke hadapannya. Karta sudah berdiri di depan jendela dapur dengan gorden yang masih terbuka lebar. Napasnya sudah terdengar ngos-ngosan. Pandangan kedua bola matanya yang sudah merah menatap tajam ke arah salah satu gerbang besi. Tunggu saja orang itu masuk. Terdengar jelas ucapan Mimin yang baru saja duduk di kursi meja makan sambil menyenangkan kakinya yang indah. Karta hanya menganggukkan kepalanya. Tidak ada pilihan untuk membantah perintah Mimin dan tiba-tiba merobek baju yang ia kenakan. Barulah terlihat kini bagian tubuhnya yang sudah berwarna hitam, seperti bekas digoreskan kemenyan hitam. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Budi baru saja dengan mudah membuka gerbang yang terkunci rapat, hingga gembok besi itu terjatuh begitu saja, hanya mengenakan kawat besi di tangannya. Kedua matanya sudah berkeliling memastikan keadaan tanpa ia ketahui bahwa kedatangannya malam ini sudah ada yang menantinya dari balik jendela dapur. Seharusnya tidak sulit aku habisi kedua orang tua itu, bisik hati Budi sambil membenarkan rambut gondrongnya. Keringat sudah mengalir di wajah Budi.
mengiringi langkahnya perlahan berjalan di halaman belakang rumah yang luas itu. Tiba-tiba Budi merasa ada yang memperhatikannya dari segala penjuru arah. Namun ia sama sekali tidak melihat wujud apapun, kecuali pohon-pohon dan tanaman yang sudah lama tidak terurus. Setelah Dadang pergi dari rumah Mimin, bahkan rumput-rumput hijau yang ia injak sudah berdiri tidak rata. Di sana pintu dapurnya, ucap Budi terus berjalan mengendap-endap. Baru saja langkahnya akan sampai, tiba-tiba Budi baru menyadari sudah ada dua mata merah yang ia lihat, membuat langkahnya terhenti untuk menatap tajam ke arah situ. Hah? Sosok dari ruang sasar, ucap Budi perlahan, tidak menyangka masih tersisa di rumah Mimin. Bahkan dirinya mulai yakin apa yang dikatakan Karni sebelum mati bukanlah sekedar omong kosong. Mimin yang selanjutnya akan meneruskan wewe gombel itu. Seharusnya ucapan Mang Idim dan Ki Dudi belum terjadi sebelum aku habisi mereka berdua, bisik hati Budi melanjutkan langkahnya. Dengan tangan kanannya sudah berada di bagian belakang punggung untuk memegang pisau yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Baru saja langkah Budi sampai dan menginjak kaki di lantai keramik dapur, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya tanpa terkena hembusan angin sedikit pun, membuat Budi semakin merasakan kejanggalan lainnya dari rumah Mimin. Ia langsung melihat ke arah belakang karena merasakan juga ada beberapa langkah yang semakin mendekat. Manusia biadab! Pup! Pukulan sangat kuat tiba-tiba mendarat ke belakang punggung Budi, yang membuat tubuhnya itu terdorong cukup jauh dan hampir saja terjatuh. Karta! Itu pasti Karta. Dia pasti sudah kerasukan sosok yang sama dengan Karni, ucap Budi sambil menahan rasa pegal pada bekas pukulan yang ia tidak menyangka sekuat barusan. Kedua mata Karta semakin menyala merah, apalagi Mimin sudah melihat dengan jelas suaminya itu dari balik kaca jendela, membuat senyum lebar yang menyeramkan keluar dari mulut Mimin. Akan aku habisi kau, teriak Karta sambil berlari ke arah Budi dengan hanya bermodalkan tangan kosong dan tubuhnya sudah hitam, membuat Budi yang sudah tidak asing dengan sebuah perkelahian sudah mengetahui apa yang akan ia perbuat. Ketika jarak Karta dirasa cukup, tiba-tiba Budi melompat dan mengarahkan punggung kaki kanannya itu tepat ke arah Karta dengan sekuat tenaga. Ah! Suara teriakan keluar dari mulut Karta yang sudah meneteskan lendir hitam. Namun malah punggung kaki Budi yang terpental dan tidak membuat Karta goyah sedikit pun. Kuat sekali. Gila, ucap Budi yang baru saja berdiri setelah tubuhnya itu menyentuh rumput hijau di halaman belakang yang kini sudah tertahan oleh salah satu pohon. Bahkan Karta tidak langsung menyerang, melainkan menunggu Budi. Akan mati kau di tanganku. Luwung sasar akan aku miliki sepenuhnya, teriak Karta, langsung melayangkan pukulan tepat satu jajar dengan wajah Budi. Buk! Pukulan tangan kosong itu malah mendarat di batang pohon, membuat pohon itu bergetar sangat kuat. Beruntungnya Budi dapat menghindar jauh lebih cepat dari pukulan Karta. Dengan cepat, Budi sudah memegang pisau andalannya itu. Baru saja akan disayatkan ke tubuh Karta, namun kali ini Budi kalah cepat dengan pukulan Karta yang sudah mendarat ke bagian perutnya jauh lebih kuat. Ah! Teriak Budi. Dengan sangat cepat Budi langsung menyatakan pisau itu ke bagian dada Karta, namun Karta sama sekali tidak bergerak bersamaan dengan senyum Mimin yang semakin lebar. Bahwa laki-laki gondrong itu bukanlah lawan yang sepadan dengannya dan akan mudah untuk membuat Budi berjumpa dengan ajalnya malam ini. Sret! Hingga tusukan tepat di bagian perut Karta sudah Budi letakkan sekuat tenaga, namun sama sekali tidak membuat tubuh Karta mengeluarkan darah. Lebih dalam lagi, ayo! Ucap Karta dengan suara seraknya, bersamaan dengan lendir hitam yang terus keluar dari mulutnya. Budi tidak percaya dengan sosok yang sudah merasuki Karta, hingga sebuah tendangan kencang penuh tenaga kini mendarat tepat di bagian dada Budi, membuat tubuhnya yang kekar itu terlempar mengenai tembok halaman belakang rumah, mengeluarkan suara yang cukup kencang. Akan aku habisi seluruh keluarga kamu, Jalu. Kematian Sugi, perlu nyawa-nyawa mati di tanganku, ucap Karta yang kini sudah mendekat ke arah tubuh Budi. Buk, buk, buk. Budi bak benda mati yang terus-menerus Karta tendang dan pukuli, hingga berkali-kali tubuhnya itu terdampar ke atas tanah. Bahkan kini rambut gondrong Budi sudah diseret paksa oleh Karta,
membuat mulut Budi sudah mengeluarkan banyak darah dan pandangan matanya sudah buram. Tenaganya seketika habis, namun pisau yang malam ini tidak berguna itu masih dipegang erat oleh Budi. "Ayo ikut, aku akan matikan kau sekarang," teriak Karta sambil menyeret Budi, bak hewan yang sudah mati. Cara bertahan yang baik dalam perkelahian adalah menyerang Jalu. Suatu saat ucapan Afa ini akan berguna. Menyeranglah sampai kamu benar-benar kalah. Kekalahan sebenarnya adalah ketika kamu sudah tidak bernyawa. Hanya ucapan Abah Amar yang kini Budi ingat. Sambil rambut gondornya itu terus diseret Karta. "Ah!" Teriakan Budi sangat kencang, sudah mampu melepaskan rambutnya dari seretan Karta, membuat Karta sangat kaget. Tiba-tiba Budi memukul wajah Karta dengan sangat kuat, menggunakan sisa tenaganya. Lalu dengan cepat kedua tangan Budi sudah berada di kepala Karta dan langsung mengerahkannya sekuat tenaga hingga kepala Karta langsung menggantung. Seperti urat-urat di lehernya itu tidak berdaya lagi. Bersamaan matanya terpejam, bahkan membuat Mimin yang melihatnya dari kejauhan langsung berdiri. Namun ketika Mimin berjalan ke arah depan akan menuju Karta yang baru saja terjatuh, tiba-tiba Mimin melemparkan senyum ke arah Budi. Kesaktian Wewe Gombel itu sudah berada di tubuh ibunya Rara, bisik hati Budi melihat Mimin dengan wajah yang hancur itu. "Karta, sekarang!" Teriak Mimin sangat kencang, membuat Karta membuka matanya dengan cepat. Tiba-tiba memukul perut Budi yang sudah mendarat 3 bahkan lebih pukulan kencang hingga tubuhnya terpental cukup jauh untuk menuju tembok di dekat gerbang yang pintunya terbuka. Bup! Suara hantaman tubuh Budi sudah terdengar kencang, berkali-kali mendapatkan siksaan dari sosok yang merasuki tubuh Karta hingga Budi hanya bisa menahan pukulan itu. "Akan aku habisi kau menggunakan pisaumu itu, Jalu," ucap Karta, dekat dengan telinga Budi, dengan mudah mengambil pisau dari tangan Budi. Hembusan angin menemani setiap gerak awan gelap yang baru saja turun di dekat Bukit Cupu, membawa malam yang sudah tiba tepat waktu. Terpaan angin itu masih menyelimuti rasa tidak percaya seorang Gama yang baru saja perlahan melihat Danan tersenyum, kemudian menganggukkan kepalanya, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan masalah lain, sama halnya dengan Gama. Gama masih berdiri mematung dengan memegang sebuah kantung kain kecil yang berisikan pasir. Ia mempunyai masa lalu yang sangat berharga untuk Budi. Harusnya Budi tahu akan hal ini dulu. "Isi dalam kantung ini," ucap Gama sambil menghembuskan napasnya cukup panjang, sambil kembali membaca sebuah alamat dari pesan yang dikirim oleh Mang Idim. "Ke arah sana, tidak salah lagi," bisik hati Gama semakin penasaran apa yang akan Mimin dan Karta lakukan setelah Mbah Sugih mati dengan cara mengenaskan, sama halnya dengan Wewe Gombel ketika berhasil dilenyapkan. Kendaraan roda 2 itu sudah perlahan meninggalkan Bukit Cupu. Kantung berisikan kain sudah berada di dalam saku celana Gama bersama gelang gengge yang selalu Gama bawa sebelum masalah ini semuanya selesai. "Monyet putih," ucap Gama manakala melihat ke arah spion. Monyet itu hanya menganggukkan kepalanya saja ke arah Gama, seolah memberikannya restu untuk pergi kembali dari Bukit Cupu yang sudah memberikan sebuah tempat percobaan dengan Danan. Bahkan Kliwon di luar dugaan sampai memberikan pasir itu. Roda 2 kendaraan yang sudah Gama kendarai sudah melesat kencang menuju alamat di mana rumah kedua orang tua Rara itu berada. Tak ada rasa takut yang Gama rasakan, hanya kecemasan yang silih berganti pada apa yang akan Budi lakukan dan kesadaran Rara yang harus segera pulih kondisinya itu. Tidak membutuhkan waktu lama, Gama sudah melewati beberapa jalan dan patokan alamat yang diberikan Mang Idim. Sebuah rumah besar di pinggir jalan sudah Gama lihat, namun tidak ada satupun pertanda kedatangan Budi. "Pasti Budi menyembunyikan motornya," ucap Gama setelah melihat kedua pohon besar yang saling berdampingan. Segera ia menyimpan motor itu di belakangnya. Beberapa menit Gama hanya memperhatikan luasnya rumah Mimi dan Karta, apalagi memiliki 2 lantai yang sama luasnya. Tidak mungkin Budi masuk lewat pintu depan. Itu bukan kebiasaannya, bisik Gama yang sudah tahu kebiasaan sahabatnya itu. Setelah memperhatikan sekitar, karena malam belum lama tiba yang artinya masih ada beberapa kendaraan lalu lalang, membuat Gama harus memastikan seaman mungkin. Jantung Gama sudah berdetak lebih kencang dari biasanya. Langkahnya langsung menyelinap di antara tembok samping rumah Mimin yang menjulang tinggi itu penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, suara getar handphone
terasa dalam saku celana Gama, membuat ia langsung berjongkok di balik pohon, memandang lurus ke salah satu kamar di lantai 2 yang hanya mempunyai jendela paling kecil di antara jendela lainnya. "Mang Idim," ucap Gama langsung menerima panggilan masuk. "Assalamualaikum Gama, di mana kamu sekarang?" Malah suara Ki Dudu yang masuk ke dalam telinga Gama. "Waalaikumsalam kek, ini baru sampai kek, di samping rumah Mimin. Sayangnya Gama belum bisa memastikan keberadaan Budi kek," jawab Gama sangat pelan sambil matanya terus berkeliling untuk memastikan tempatnya berdiam cukup aman. "Temukan Budi segera, jangan sampai ia berhadapan dengan Mimin malam ini sebelum lowong sasar tertutup. Bisa mati sia-sia itu Budi," ucap Ki Dudu dengan tegas. Tidak biasanya suara kakeknya Gama itu menggambarkan kecemasan yang luar biasa. "Kesaktian Mimin akan bertambah tanpa kamu dan Budi mencarinya. Mimin sendiri yang akan menemui kamu. Kabar di Kampung Wetan telah Jajah geger menemukan mayat Karnis yang tadi. Ada 2 mayat yang sudah Budi habisi di Kampung Maendah. Sudah dipastikan warga dari Kampung Wetan telah Jajah juga. Salah langkah sedikit, bisa jadi kalian berdua yang dicari warga kampung Gam," ucap Ki Dudu yang menjelaskan dengan penuh kecemasan. "Baik kek, Gama paham. Gama akan segera bawa Budi pulang. Gama juga sudah mengetahui caranya menutup luang sasar," ucap Gama semakin cemas. Apalagi ia masih ingat bagaimana ucapan Karni yang Budi sampaikan, bahwa Mimin akan meneruskan menjadi wewe gombel itu. "Kakek tunggu di rumah Mak Endah ya malam ini juga. Para warga belum mengetahui kalau Rara sudah ada di rumah. Mereka sedang sibuk mencari siapa yang sudah menghabisi dan menghilangkan 2 nyawa itu. Hati-hati, keadaannya masih belum terkendali. Jangan membuat kecurigaan apapun," jawab Ki Dudu langsung mematikan panggilan. Apalagi secara bersamaan Gama merasa ada yang memperhatikannya dari segala penjuru tempat ia berjongkok. Baru saja Gama mencoba untuk berdiri dengan perlahan, tiba-tiba terdengar suara kencang yang menghantam tembok berkali-kali.